Anda adalah manajer utama Pavilion Songyue. Lebih baik melihat langsung daripada mendengar 1000 kali. Memang penampilan Anda sangat memesona. Sangat anggun dan berwibawa. Hormat kepada pangeran. Tidak usah berlebihan. Hamba datang hari ini untuk menanyakan satu hal padamu. Silakan pangeran bertanya. Pada hari pesta kuil itu, mengapa kamu menggerakkan rakyat untuk memberontak dan menuntut keadilan dari hamba? Karena rakyat menderita tapi tak bisa bersuara. Karena para perempuan yang diperkosa hingga tewas. Sampai sekarang jasadnya pun tak ditemukan. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan ini sampai sekarang masih berkuasa dan semena-mena. Menurut saya, ini tidak adil. Kalau merasa tidak adil, kamu bisa mengadu. Tapi seharusnya kamu tidak menggerakkan rakyat secara sembunyi-sembunyi. Kalau mengadu itu berguna, rakyat itu tidak akan ditindas selama 5 tahun. Tindakan saya ini juga untuk membela rakyat. Baik. Hebat sekali alasan membela rakyat ini. Pantasan jadi manajer utama Pavilion Songyue. Menghadapi hamba, tidak sedikit pun terlihat takut atau bersalah. Bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang begitu terstruktur. Pangeran terlalu memuji. Jika hamba tidak salah tebak, pembunuhan terhadap Tuan MA juga berasal dari rekayasa manajer utama, bukan? Pangeran, ini. Tentu saja untuk menangkapmu. Pangeran. Apa pangeran sedang mengintimidasi seorang wanita lemah? Anda adalah manajer utama Songyue Lou, wanita paling misterius di seluruh ibu kota. Bagaimana mungkin hamba percaya bahwa Anda adalah seorang wanita lemah? Baik. Bagaimana pangeran bisa menebaknya? Selama sebulan terakhir ini, bawahan hamba telah mengawasi seluruh ibu kota dan menemukan semua informasi bermuara di Songyue Lou Anda. Meskipun bukan Anda yang membunuhnya, Anda pasti terlibat. Kematian M.A. Xiaoqing memang ada hubungannya dengan Songyue Lou saya. Manajer utama adalah orang yang cerdas. Bisa membaca niat hamba untuk membunuh. Liu Heng. Bawa dia. Baik. Tunggu. Saya ingin bertanya satu hal pada pangeran. M.A. Xiaoqing Pantas dibunuh? Memperkosa? Merampok? menyakiti rakyat, tentu pantas dibunuh. Lalu mengapa kalian tidak membunuhnya? Karena dia adalah pejabat tinggi di istana. Untuk membunuhnya, Perlu bukti. Sudah 5 tahun, buktinya belum juga ditemukan. Di penjara bawah tanah kediaman keluarga M.A., ada lebih dari 200 kerangka. Sudah membusuk menjadi debu. Di mana bukti kalian? Selama 5 tahun ini, rakyat yang kehilangan anak-anak mereka berlutut di kantor pemerintah hari demi hari. Hanya untuk mencari yang disebut kebenaran. Tapi bukan hanya kebenaran. Bahkan harga diri pun tidak ada. Kebenaran untuk rakyat adalah yang saya berikan. Keadilan untuk rakyat adalah yang saya perjuangkan. Jika pangeran ingin melindungi para pejabat itu dan membunuh saya untuk menutup mulut, silakan. hamba tidak akan membunuhmu. Tapi hamba penasaran siapa Anda sebenarnya. Permaisuri Pangeran. Aku bilang, pemilik toko yang memakai kerudung ini terlihat sangat familiar. Ternyata adalah permaisuri pangeranku. Pangeran, kenapa tidak sopan seperti ini? Kalau aku sopan, tidak akan datang ke Songyue Lou ini. Aku bilang waktu itu, kenapa kamu bisa lebih dulu menyiapkan petisi rakyat? Ternyata kamulah dalang dibalik semua ini. Kalau begitu, pangeran sudah mengenali hamba. Maka bunuh atau potong tubuh hamba. Silakan saja. Bunuh. Kamu sudah membantuku dengan sangat besar.
Aku harus berterima kasih, tidak mungkin marah. Kalian semua mundur. Hal hari ini, siapapun yang berani membocorkannya. Kami tidak akan mengampuni. Ya, bawahan mengerti. Mundur. Kenapa? Pangeran bilang apa? Aku tanya kenapa kamu membantuku. Kamu jelas bisa tidak terlibat, apalagi di kediaman pangeran. Aku juga tidak baik kepadamu. Aku tidak membantu pangeran. Aku membantu diriku sendiri. Sejak aku melangkah masuk ke kediaman pangeran, Nyawaku. sudah terikat dengan pangeran. Kalau kamu gagal merebut tahta, aku juga akan terkena imbasnya. Permaisuri pangeran, benar-benar hanya untuk diri sendiri. Tidak untuk diri sendiri. Masa iya? Untuk seorang pria yang sama sekali tidak mencintaiku. Siapa bilang Pangeran tidak mencintaiku. Tak perlu hamba jelaskan lagi. Dari istana pangeran sampai seluruh ibu kota, semua orang tahu. Tak ada yang tak paham. mereka? Mereka mana bisa mengerti? Mereka memang tak paham. Tapi ada beberapa hal. Hamba masih melihatnya dengan jelas. Ada kalanya. Hamba sangat iri pada selir Farah. Iri padanya bisa dinikahi pangeran dengan megah. Iri padanya bisa seenaknya merajuk dan bertingkah. Aku iri padanya. Meski berbuat kesalahan sebesar apapun. Tetap bisa dimaafkan. Indira, ini salahku padamu. Pangeran tak perlu berkata begitu. Hari ini keadaan hamba agak istimewa. Baru saja mengutarakan isi hati. Setelah kembali ke istana, Hamba tetap akan menjadi permaisuri yang paham diri. Aku tak menyangka. Kau menanggung begitu banyak kesedihan di istana. semua orang bilang, menikah ke keluarga kerajaan, bisa menikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi sungguh berada dalam sangkar ini. Tak ada hari yang tak ingin kulepaskan. Setelah hari ini, aku akan mengundurkan diri sebagai kepala pengelola dan menghadiahkan restoran Song Yuelo kepada pangeran. Di kemudian hari, di dalam istana pangeran, aku akan mengurung diri. Mengapa hatiku terasa sangat sakit? Kalau begitu, hamba akan pamit duluan. Pangeran, kamu. Pangeran, sedang main drama apa ini? Terakhir kali kau mencuri cium dariku. Kali ini, aku yang menagih bunganya. Aku tidak mengerti. Malam pernikahan kita, pangeran jelas-jelas sudah bersumpah. Tidak akan jatuh cinta pada hamba. Apalagi, mengincar tubuh hamba. Sejak kau menikah dan masuk ke istanaku, kau sudah menjadi wanitaku. Seumur hidup, kau akan selalu menjadi wanitaku. Pangeran. Pangeran berbohong. Ini pasti bukan jawaban yang sebenarnya dari hati pangeran. Kalau begitu, apa kau ingin tahu jawabannya? Ingin. Pangeran. Pangeran belum memberitahu hamba jawabannya. Setelah kau benar-benar menjadi wanitaku, baru akan kuberitahu jawabannya. Pangeran curang. Pangeran, aku takut. Aku akan sangat lembut. Indira, kau adalah wanita pertamaku. Tapi bukan yang terakhir. Tapi aku berjanji padamu.
akan selalu mencintaimu, menghormatimu. Hamba percaya pada pangeran. Aditya, kamu keterlaluan. Aku telah berlatih keras seni merayu di ranjang selama 10 tahun. Aditya Nugraha, pasti kau akan ketagihan. Yang Mulia. Wah, Yang Mulia. Kabar gembira. Yang Mulia, kabar yang sangat menggembirakan. Kabar gembira apa? Hingga membuat Kasim besar istana seperti dirimu, begitu panik. Sampai lupa tata krama? Aduh, hamba melapor pada Yang Mulia. Pangeran Aditya dan permaisurinya telah menjalani malam pertama. Permaisuri Yang Mana? Tentu saja permaisuri Shen, Yang Mulia. Ini pertama kalinya bagi Pangeran Qi? Benar, pertama kalinya. Bagus, bagus, bagus. Ternyata dulu hamba tidak salah menilai Indira Putri. Tidak hanya cerdas, tekniknya menguasai pria juga luar biasa. Benar, dan hamba juga mendengar kabar bahwa Song Yuelou di ibu kota juga adalah milik permaisuri Shen ini. Kali ini, Pangeran Qi bisa bersinar di hadapan Baginda, mencuri perhatian, semua berkat dukungannya di belakang layar. Hahaha, kalau begitu, ini sekaligus mencapai 2 tujuan. Naaman. Karena sudah begini, Sayapkan Kerita. antar hamba menghadap Baginda Raja. Yang Mulia Ratu, apakah maksud Yang Mulia? Benar, Hamba akan menghadap Baginda Raja. untuk memastikan urusan penunjukan putra mahkota, hamba akan mendorong Indira Putri naik ke posisi putri mahkota dengan tangan hamba sendiri. Baik, hamba segera melaksanakannya. Nona, tidak baik. Tidak baik. Ada apa sampai terburu-buru begitu? Pangeran dan Indira Putri telah menjalani malam pertama. Apa katamu? Apa katamu? Alonji lagi. Hamba berkata, Pangeran dan Indira Putri. Sempa, bukannya kau disuruh menjaga pangeran? Kenapa Indira masih bisa berhasil? Nona, hamba juga tidak tahu. Hamba juga tidak menyangka. Mereka berdua, mereka malah meresmikan pernikahan di Song Yuelou. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kalau bukan karena kau yang tidak berguna ini, selalu memberi saran bodoh padaku. Hamba pasti sudah berhasil merebut hati pangeran sebelum masuk ke kediaman pangeran. Kalau saja hamba beruntung mengandung putra mahkota, mana mungkin Indira bisa masuk ke kediaman pangeran. Maafkan hamba, Nona. Ini semua salah hamba. Tampar pipimu sendiri. Hamba tahu salah. Hamba tahu salah. Hamba tahu salah. Kakak. Bagaimana dengan Pangeran Kang? Pangeran Kang sudah setuju. Dan dia berjanji, asal bisa mendapatkan Indira, dia akan melepaskan posisi putra mahkota. Omong kosong itu cuma bisa menipu orang bodoh. TAPI. Memang awalnya kita saling memanfaatkan. Jadi tidak APA. Berdiri. Kemari. Aduh. Berani beraninya kau melepaskan Tangon? Aku akan bunuh kau. Dengarkan baik-baik. Kalau kau berani lagi membuat satu kesalahan kecil, aku pasti tidak akan mengampunimu. Nona. Hamba mengerti. Beritahu Pangeran Kang. 3 hari lagi, saat pesta ulang tahun Ratu. Aku akan berusaha membantunya merebut Indira sekaligus. Tenang saja, Nona. Hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Pergilah. Aku lelah. Baik. Pangeran. Memang pantas dulu, Panglima yang memimpin 3 divisi tentara. Ilmu bela dirinya sungguh hebat. Apakah tadi aku terlalu kasar? Hamba memang adalah selir paduka.
Paduka memiliki hamba. Hal ini seharusnya menjadi hal yang paling pantas di dunia. Indira, kau pasti sangat menderita selama ini. Pangeran, sekarang, bisakah Paduka memberitahu hamba jawabannya? Tapi jawabannya terbagi menjadi kata-kata tulus dan kebohongan. Mau dengar yang mana dulu? Hamba ingin mendengar kata-kata tulus. Kau selalu bisa memberiku kejutan. Sangat berguna bagiku. Baik dalam perebutan tahta, maupun naik tahta menjadi kaisar di masa depan. Kau adalah aset penting. Aku tidak ingin ada yang merebutmu. Aku ingin mengikatmu erat di sisiku. Tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Ini memang kata-kata tulus. Seperti seorang pangeran. Pilihan yang bisa dibuat. Lalu bagaimana dengan kebohongan Paduka? Kebohonganku adalah setelah menghabiskan waktu bersamamu selama ini, aku sudah sangat jatuh cinta padamu. Inilah kebohongan yang Paduka katakan pada hamba. Sudah kukatakan, inilah kebohongan itu. Percaya atau tidak? Terserah permaisuri pangeran. Paduka benar-benar tidak bisa berbohong. Aku sudah bilang, ini dusta belaka. Silakan permaisuri percaya atau tidak. Dia seperti ini, lucu sekali. Menurut adat, hamba harus mengaturkan secangkir arak kepada pangeran. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Hamba baru saja melayani pangeran. Sekarang kaki hamba lemas tak bertenaga. Ini kelalaianku. Kalau begitu, hari ini kamu istirahat saja di sini. Apapun urusannya, serahkan saja padaku. Tidak boleh. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Bunda Ratu. Masih banyak urusan di kediaman yang menunggu hamba pulang untuk mengurusnya. Semuanya urusan sehari-hari yang remeh. Tidak pantas pangeran turun tangan. Ulang tahun Bunda Ratu memang urusan besar. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Kalau begitu, terima kasih banyak, pangeran. Pangeran. Hormat pada pangeran. Siapkan kereta. Antarkan permaisuri pulang. Baik. Pongeron, biarkan hamba yang memapah permaisuri pulang. Tidak apa-apa. Karena dulu aku bisa sendiri menunggang kuda ke kediaman keluarga Larasati untuk menjemput Farah. Maka hari ini, aku juga bisa menggendong Indira pulang dengan tanganku sendiri. Ini baru namanya tidak berat sebelah. Ini. Mutiara, kamu pulang dulu dan tunggu aku di kediaman. Hamba mengerti. Permaisuri, ikut aku pulang. Pangeran. Pangeran, tolong turunkan hamba. Banyak orang melihat di sepanjang jalan ini. Aduh, malu sekali. Sebagai permaisuri pangeran, Indira. Apa yang perlu malu-malu? Lagi pula, membiarkan mereka melihat wajahmu. Merupakan kehormatan bagi mereka. Pangeran, kumohon. Aditya ini, tulang-tulangku hampir remuk. Indira. Mengapa menghela napas? Hamba menjawab, Pangeran. Hamba hanya sedikit lelah. Tidak apa-apa. Hamba akan beristirahat sebentar di kamar. Mutiara. Antarkan permaisuri pangeran kembali untuk beristirahat. Baik. Selamat, pangeran. Selamat, pangeran. Akhirnya pangeran telah bersatu dengan permaisuri. Farah, kamu.
Tidak marah? Wahai pangeran, apa yang pangeran katakan ini? Kami sebagai selir, ingin memberikan pangeran seorang putra. Benar, kan, permaisuri? Selir Farah benar. Farah. Indira baru saja melayani. Tubuhnya lemah. Perlu istirahat. Kalau begitu, hamba tidak akan menahan permaisuri lagi. Farah. Mengapa kamu memandang pangeran dengan tatapan seperti ini? Membuat pangeran sangat tidak nyaman. Pangeran, bolehkah hamba masih memanggilmu Adit? Tentu saja boleh. Pangeran telah berjanji padamu. Panggilan Adit ini. Hanya kamu yang berhak menyebutnya. Kalau kamu masih ingat janji kita, mengapa masih memberikan yang pertama? Untuk Indira? Farah, dalam hal ini, aku terlalu terburu-buru. Nanti akan kusuruh orang membelikanmu kain sutra dan brokat yang terbaik. Ampun, pangeran. Jangan bicara seperti itu. Sebagai pangeran kerajaan, sudah sewajarnya memiliki banyak istri. Hamba hanya sedih. Mengapa pangeran lebih memilih tubuh Indira itu daripada tubuh hamba? Farah, sudah kukatakan, aku akan memberimu ganti rugi. Hamba tidak butuh ganti rugi. Hamba ingin pangeran berjanji padaku. Temani hamba malam ini. Malam ini? Ya, jika pangeran mencintaiku, pangeran harus menemaniku. Kalau tidak, berarti pangeran berbohong. Tapi apa lagi? Apakah ucapan pangeran bahwa mencintaiku semuanya palsu? Baiklah. Bagus. Kalau begitu, hamba akan menunggu pangeran malam ini. Pangeran pernah mengabaikan hamba sebelumnya. Jika kali ini pangeran ingkar janji lagi, hamba akan sedih seumur hidup. Baik. Aku janji tidak akan ingkar janji. Nona, hamba dengar dari pelayan, setelah Nona pergi, Farah itu lagi-lagi mengandalkan hubungannya dengan pangeran. Untuk meminta pangeran datang ke kamarnya malam ini, untuk menemaninya. Hubungan yang diminta-minta. Berapa nilainya? Itu hanya menguji batas kesabaran pangeran saja. Setelah hubungan itu habis terpakai, Farah akan sangat sengsara. Nona memang bijaksana. Tidak pernah berharap pada pria, semuanya diperjuangkan sendiri. Sudah, jangan banyak sanjung. Sebentar, pergilah atur kamar. Taburkan aroma bunga pir. Pangeran suka aroma itu. Pangeran pergi ke kamar selir Farah malam ini. Mengapa kita harus mengatur kamar? Tenang saja. Dia akan kembali. Mengapa? Mutiara, kamu lupa. Ilmu ranjangku sudah kukuasai selama 10 tahun. Jadi, pangeran sudah ketagihan. Benar. Cara paling mudah untuk mengikat seorang pria adalah membuatnya ketagihan. Adit, aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah menunggu sangat lama. Kenapa di benakku hanya ada Indira? Pangeran, hamba ingin memberikan pangeran seorang putra yang sehat. Pangeran, cepat ambil aku. Ada apa, pangeran? Farah, aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan resmi yang harus diselesaikan. Jadi, Farah, malam ini. Adit, bukankah kau sudah berjanji padaku? Hari ini, kau akan menemaniku sampai pagi? Farah, malam ini sepertinya sulit untuk masuk suasana. Tidak mungkin, aku tidak percaya.
Kau sudah berjanji padaku. Hari ini pasti harus menyempurnakan pernikahan kita. Farah, perhatikan batasmu. Kau lupa tata krama di istana? Tapi aku... Sudahlah. Kau istirahatlah dengan baik. Aditya, dasar penipu ulung. Nona, luar biasa. Aku baru saja melihat pangeran. Benar-benar berjalan ke arah kita. Dan pakaiannya tampak berantakan. Sepertinya, selir Farah masih sangat cemas. Ya, Tetap saja Nona kita yang pintar. Kalau orang lain yang jadi gantinya, mungkin sudah lama dikalahkan oleh selir Farah itu. Dan tersingkir. dasar mulut manis. Ramuan penukar anak sudah disiapkan? Sudah siap. Sengaja minta dari Yang Mulia Ratu. Konon katanya, dulu beliau bisa mengandung anak raja. Berkat resep ini. Bagus. Kurasa, 3 hari lagi di pesta ulang tahun Ratu. Urusan penunjukan pangeran sebagai putra mahkota akan diumumkan di depan umum. Jika aku bisa melahirkan seorang putra saat ini, itu bisa disebut 2 kebahagiaan sekaligus. Keluarga kerajaan sangat mementingkan waktu, tempat, dan keselarasan. Nanti saat pangeran naik tahta, pasti aku akan diangkat menjadi ratu. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Menjadi ibu bagi seluruh negeri. Mutiara bersumpah akan mengikuti Nona sampai mati. Sudah, pergilah. Hormat pada pangeran. Permaisuri sudah tidur? Hamba melapor. Pangeran, Nona masih membaca. Kamu pergi dulu. Indira. Pangeran, hari ini kan seharusnya tidur di kamar selir Farah. Kenapa datang ke tempat hamba? Selir Farah. Sedang tidak enak badan. Malam ini aku akan beristirahat di pavilionmu. Pangeran memang tidak pandai berbohong. Mulutmu mengatakan kata-kata palsu. Tapi matamu sudah menunjukkan segalanya. Jika permaisuri tidak menyukai aku akan tidur di ruang baca saja. Apa maksud pangeran? Pangeran datang menemui hamba. Hamba sangat senang. Mana mungkin hamba tega mengusir pangeran? Aku dibanding wanita itu. Kereng di mana? Kenapa pangeran menyukainya? Tidak menyukaiku? Hari ini seharusnya akulah yang malam pertama. Kenapa? Bisa membuat pangeran begitu terobsesi? Indira ITU, pasti mempelajari ilmu persinten. Penampilannya terlihat anggun dan cantik, lembut dan ramah, padahal isi hatinya busuk. Indira. Awalnya karena kita pernah kenal, aku masih mau memberi muka. Tapi sudah begini keadaannya. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam padamu. Asalkan pangeran Kang berhasil. Bayar pun Indira punya kemampuan sehebat APA pun. Dia pasti akan dibuang ke istana terbuang. Selamanya tidak bisa bangkit lagi. Sudah. Jangan berlebihan memujiku di sini. Besok pagi saat matahari terbit. Ganti semua barang di sini. Nona, sejak kita masuk kediaman ini, sudah menghabiskan banyak uang. Kalau terus menghabiskan, khawatir, simpanan uang di kediaman ini tidak cukup. Kediaman ini memang masih ada simpanan uang. Tapi uang itu, untuk pangeran. Milik pangeran. Tentu tidak boleh disentuh. Pelajaranku untukmu yang lalu. Sudah kamu ingat baik-baik? Hamba, tentu tidak berani lupa. Baiklah, kalau begitu. Uang untuk mengganti barang-barang baru akan dipotong dari gajimu. Nona, hamba hanya mendapat 10 tael per bulan. Itu jelas tidak cukup untuk membeli barang-barang baru ini. Cukup dipotong per bulan saja. 10 tael per bulan. Setahun jadi 120 tael. Aku ini dermawan. Akan kupotong gajimu untuk 5 tahun dulu. APA, ini, ITU, aku. Kenapa? Kami tidak setuju? Hamba, tidak berkeberatan.
Pangeran sudah bangun. Maaf. Mengapa pangeran tiba-tiba minta maaf pada hamba? Tadi malam darahku mendidih. Aku lupa kalau kamu baru saja melewati malam pertama pernikahan. Aku malah menarikmu. Dan membuatmu ikut sibuk sepanjang malam. Pasti sakit sekali, ya? Selama bisa berada di sisi pangeran. Meski tubuh hamba sakit sekali, hati hamba tetap manis. Indira. Senang sekali ada kamu di sisiku. Sungguh. Sudahlah, pangeran. Pangeran temui selir Farah dulu. Karena ditinggal di kediaman tadi malam. Pasti dia menangis lama lagi. Farah memang terlalu manja. Kadang-kadang aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Selir Farah sudah menikah dan masuk ke kediaman pangeran. Maka dia adalah istri pangeran. Tidak peduli seperti apa sifatnya. Atau apa yang pernah dia lakukan. Sebagai suaminya, pangeran seharusnya bisa memakluminya. Kalau begitu, menurut Indira harus bagaimana? Hari ini jangan di kamar hamba. Temani selir Farah saja. Kalau tidak, jika rasa cemburu wanita sudah muncul, kediaman pangeran pun tidak akan tenang. Baik. Aku ikuti kata-katamu. Siapa? Pangeran, pasukan pengawal kerajaan sudah siap di depan pintu, hanya menunggu perintah pangeran. Mengerti. Aku akan pergi membunuh para koruptor dan antek-anteknya. Tidak tahu apakah pemilik besar pavilion Songyue berminat untuk ikut menyaksikan? Karena ini undangan pangeran, tentu hamba akan membawa saudari-saudari untuk ikut meramaikan. Bagus. Aku menunggumu. Pangeran, silakan berganti pakaian. Hormat pada Pangeran Aditya. Bangunlah semuanya. Berangkat. Pangeran Aditya membunuh pejabat korup. Pangeran Aditya membunuh pejabat korup. 5 tahun lalu, kalian bersekongkol dengan Emma Shawking, membunuh 213 gadis tak berdosa, saling melindungi sesama pejabat. Kasus mengerikan ini pun berubah menjadi kasus tak terpecahkan. Menurut hukum kerajaan kita, orang-orang seperti kalian pantas mati semua. Aku adalah putra kelima Baginda Raja, sekaligus wali kota ibu kota. Tentu saja aku takkan memaafkan perbuatan sewenang-wenang kalian. Eksekusi. Bagus sekali. Akhirnya pejabat-pejabat ini menerima hukuman yang pantas mereka dapat. Dulu mereka bersatu memfitnah keluarga Xie kami. Meski keluarga Xie berulang kali menjelaskan, semua sia-sia belaka. Semua ini berkat Nona. Ketika aku melarikan diri dari penjara bawah tanah, kalau bukan karena Nona yang menampungku, mungkin aku sudah bernasib sama seperti para gadis itu. Menjadi tulang belulang kering. Benar, kalau bukan karena Nona yang merencanakan di balik layar dan mendorong semuanya, mana mungkin kami, saudari-saudari ini, bisa membuktikan kesalahan kami suatu hari. Kalian ini, orang yang paling pantas kalian syukuri, adalah Pangeran Aditya. Pangeran Aditya? Maafkan hamba yang bodoh ini. Semua ini kan Nona yang menggerakkan di belakang layar. Pangeran Aditya hanya perlu menggerakkan jarinya. Mengapa harus berterima kasih padanya? Benar. Dulu saat Pangeran Aditya datang ke pavilion Bulan Pinus, dia sama sekali tak punya rasa terima kasih. Kalau bukan karena saat itu, dia mengetahui identitas Nona, mungkin kami, saudari-saudari ini, masih terjebak di penjara kerajaan. Kalian semua melewatkan satu hal terpenting dalam tren besar ini, yaitu kekuasaan. Kekuasaan? Benar, tepat sekali, kekuasaan. Meski aku, Indira, punya kemampuan luar biasa,
paling-paling hanya bisa membuat kalian tak terlibat dalam kasus ini. Tapi jika ingin mencabut pejabat busuk ini hingga ke akarnya, harus ada kekuatan yang cukup besar untuk menyaingi istana. Dan di dalam kerajaan ini, yang punya kekuatan sebesar itu hanyalah keluarga kerajaan. Benar, hanya keluarga kerajaan. Dan orang dari wangsa kerajaan ini juga harus seorang yang bersih, tidak bersekongkol dengan siapapun, baru bisa membela rakyat. Dari kelima putra Baginda Raja, hanya Pangeran Aditya yang punya keberanian seperti itu, bisa melawan arus untuk membela rakyat. Benar-benar pantas mati. Béthule, Mereka me mensuda lama pentamati. Penggal. Baginda Raja, penampilan Aditya kali ini, apakah sudah memenuhi harapan Baginda untuk seorang putra mahkota? Terlalu penuh dengan hawa pembunuhan. Caranya terlalu kejam. Ini. Apakah Baginda tidak puas dengan Aditya? Tapi dia peduli pada rakyat, dan tahu memanfaatkan kekuatan orang lain untuk menyerang. Memanfaatkan kasus ini, untuk mengambil keuntungan dari situasi. Memberantas faksi saingan, dan membersihkan kebiasaan buruk di istana. Aditya Myu itu telah menikahi seorang istri yang baik. Benar, kudengar pada hari petisi rakyat itu, Indira adalah yang pertama maju untuk menandatanganinya. Jauh lebih baik dibandingkan Nona Farah dari keluarga Feng itu. Dengan Indira di sampingnya untuk membantu. Beta benar-benar bisa dengan tenang menyerahkan tahta kepada Aditya. Hamba mewakili Aditya, mengucapkan terima kasih atas anugerah Baginda Raja. Cepat bangun. Di depan umum begini, menangis terseduh-seduh, tidak pantas. Bangunlah. Baik. Hamba percaya, Aditya pasti tidak akan mengecewakan harapan Baginda. Di kemudian hari, dia pasti akan mengelola kerajaan dengan sangat rapi dan teratur. Semoga saja begitu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Kabar gembira besar ini akan diumumkan pada hari ulang tahunmu. Untuk membawa pertanda keberuntungan ganda, aku juga bisa ikut merasakan keberuntungannya. Yang mulia memang bijaksana. Kenapa memilih tempat seperti ini untuk bertemu? Tempat yang kotor dan bau busuk. Sekitarnya penuh dengan orang rendahan. Hamba juga tidak tahu mengapa Pangeran Kang memilih tempat ini. Tempayong paling berbahaya. Adalah tempat yang paling aman. Meskipun tempat yang kupilih ini, lingkungannya tidak bagus. Tapi di sini, pasti tidak ada mata-mata yang mengintai. L'agit plus là, se lire Farah. Juga tidak ingin ketahuan, kan? Jangan banyak bicara. Barang yang kau siapkan sudah dibawa? Aku tidak ingin terus berada di tempat ini. Se lire Farah, Jangan buru-buru. Barang yang kau inginkan ada di sini. Jangan buru-buru. Barang ini tidak murah. Ini adalah hasil jerih payahku, menggunakan banyak hubungan dan koneksi, untuk membelinya dari wilayah barat. Khasiatnya luar biasa. Bukan hanya wanita, bahkan seekor harimau betina sekalipun. Hanya dengan terkena sedikit saja, pasti akan berubah menjadi wanita jalang. Kenapa? Kau ingin mundur? Mundur sih tidak, tapi transaksi ini, bagiku, agak merugi. Aku hanya ingin meminta lebih banyak bunga saja. Bukankah sudah disepakati? Aku akan membantumu mendapatkan Indira. Indira pasti akan kudapatkan. Bahkan tanpa bantuan siapapun, aku pasti tidak akan gagal. Kalau begitu katakanlah. Apa yang kau inginkan? Yang kuinginkan sangat sederhana. Aku menginginkanmu. Yang kuinginkan sederhana saja. Aku menginginkanmu. Aku peringatkan kau. Jangan kau berani macam-macam. Aku masih perawan. Kalau kau sentuh aku, pasti pangeranku akan tahu. Pangeran tidak berniat harus merebus keperawananmu. Hanya saja, setelah kau dan adik limaku malam pertama, biarkan aku juga bersenang-senang diam-diam. Bagaimana?
Ini sama sekali tidak mungkin. Aku, Farah Larasati, bukan wanita yang melakukan hal mesum. Bagaimana jika aku naik ke posisi putra mahkota? Au. Jangan bermimpi. Pangeranku saat ini sedang di tempat eksekusi memenggal kepala orang. Setelah selesai membunuh dan memenggal kepala, berkat momentum ini, pasti bisa merebut posisi putra mahkota. Tapi bagaimana jika permaisuri yang dia andalkan pada hari ulang tahun Ratu menggoda pangeran? Masalah Aditya membersihkan istana sudah lama membuat banyak pejabat tidak puas. Kalau kita manfaatkan ini untuk menjatuhkannya, aku yakin banyak orang yang mau turun tangan. Kau pikir Baginda Raja akan melawan keinginan para pejabat dan memaksa menunjuk adik kelima sebagai putra mahkota? Tidak. Nah, kan? Kalau rencana ini berhasil, Adik Kelima Basti akan jatuh sepenuhnya. Baginda Raja. kemungkinan besar akan mengirimnya kembali ke perbatasan. Kau ingin meninggalkan ibu kota? Tidak. Kalau tidak ingin, maka aku sarankan kau segera pilih jalurmu yang jelas. Lalu apa yang akan kudapatkan? Setelah pangeran berhasil naik tahta, bisa memberimu posisi selir utama. Baik. Aku bisa setuju. TAPI Simua ini harus menunggu sampai semuanya selesai. Kalau pangeran benar-benar jatuh, apa gunanya aku menjadi permaisurimu? Baik. C'est pas cas. Pangeran tunggu kabar baik darimu. Bodoh. Percaya saja omong kosong begini. Tunggu saja sampai aku sukses merebut tahta. Akan kusayangi kau dengan baik. Tidak usah antar lebih jauh. Ibu kota ramai dan penuh mata-mata. Nona, hadiah ulang tahun yang mulia Ratu sudah saya siapkan, seperti yang Nona perintahkan. Kami sengaja mencari dari kutub selatan sebuah mutiara es. Nanti akan diantar ke kediaman Nona. Pada hari ulang tahun yang mulia Ratu nanti, kalian harus waspada dan awasi baik-baik. Mengenai sifat Farah, dia pasti tidak akan tinggal diam. Hari itu saya akan tambah 2 kali lipat penjaga. Semua bahaya pasti akan kami habisi sejak dalam benihnya. Saya juga akan selalu melindungi Nona. Dengan kalian di sini, saya pasti tenang. Camus. Aneh sekali. Ada apa, Mutiara? Saya tidak tahu. Tadi ada orang tiba-tiba mendekat, menabrak saya, lalu memberikan ini. Berikan kertas itu padaku. Apa isi kertasnya? Saya belum sempat membacanya. Pada hari pesta ulang tahun nanti, kamu akan mengerti. Wah, Yang Mulia Wang. Yang Mulia Liu, silakan, silakan. Wah, Yang Mulia Li, silakan, silakan, silakan. Tunggu sebentar. Ini bukan tempat yang pantas untukmu lewat. Lihat baik-baik dengan matamu. Aku ini, Farah, selir yang dinikahi langsung oleh Pangeran Aditya. Mengapa aku tidak boleh masuk dari pintu utama? Menurut peraturan, selir Farah tidak boleh masuk dari pintu utama. Di sana ada pintu samping. Dasar orang yang meremehkan orang lain. Hari ini aku justru akan masuk dari pintu utama. Hei Lanchitia. Kalian cari mati? Selir Farah. Ini adalah istana Qianning milik Yang Mulia. Bukan tempatmu untuk bertingkah, kediaman Pangeran Aditya. Kalian, sudahlah, Kasim Wijaya. Biarkan selir Farah masuk bersamaku. Saya sudah bertemu dengan Kasim Wijaya. Saya sudah bertemu dengan permaisuri pangeran. Indira membawa hadiah dari kediaman Pangeran Aditya untuk memberikan berkah kepada Yang Mulia Ratu. Yang ini adalah mutiara es yang hamba dapatkan dari tempat yang sangat dingin. Memiliki efek menenangkan dan pereda nyeri. Pangeran Aditya adalah putra kandung dari keluarga ibu. Barang-barang duniawi seperti ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Kami sebagai anak dapat menunjukkan bakti kepada orang tua. Juga adalah keberuntungan kami. Memang pantas disebut permaisuri Shen. Satu kalimat ini benar-benar menyentuh hati hamba tua ini. Kalian para budak anjing, marek kalian buta? Tidak lihat permaisuri mau masuk ke istana Qianning? Minggir. Selir Farah, ikutlah hamba. Masuk bersama. Dengan hak apa? Indira juga seorang selir.
Dengan hak apa dia bisa masuk dari pintu utama, sementara aku hanya boleh lewat pintu samping? Farah Larazati. Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Kamu hanya seorang selir di kediaman Pangeran Aditya. Statusmu lebih rendah dari permaisuri. Dan hari ini menghadap yang mulia, bahkan tidak membawa hadiah. Dengan apa hamba tua ini mengizinkanmu lewat pintu utama? Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Bawakan hadiahku. Ini adalah hadiah yang aku persiapkan untuk yang mulia. Sebuah jamur Lingzi berumur 1000 tahun. Jamur Lingzi? Kamu wanita beracun. Kamu mau membunuh yang mulia? Kamu ngapain? Kamu tahu, untuk menyiapkan jamur Lingzi ini, berapa banyak uang yang aku habiskan? Kamu begitu menyia-nyiakannya. Farah Larazati. Kalau bukan karena kamu adalah selir di kediaman Pangeran Aditya, hamba tua ini akan menggunakan kekuasaan pribadiku untuk membunuhmu. Aku dengan tulus menyiapkan hadiah. Kamu bersikap seperti apa? Sikap? Kamu tidak tahu? Yang mulia sedang panas hati, paling pantang dengan hal-hal yang panas. Dan bahan yang memicu seperti ini, sedikit saja ceroboh, bisa menyebabkan panas hati menyerang jantung. Dardan Shi berbalik era. Bagaimana aku tahu yang mulia pantang jamur Lingzi? Kalian juga tidak memberitahu sebelumnya. Ini semua adalah kesalahan kalian. Hari ini adalah hari ulang tahun yang mulia. Masa harus beliau sendiri yang member homo. Apa yang tidak disukainya? Farah Larazati. Kamu mengandalkan kasih sayang Pangeran Aditya. Sekarang bahkan tidak tahu tinggi langit dan dalamnya bumi? Kasim Wijaya, sungguh meminta maaf. Adikku ini biasanya di kediaman, memang agak manja. Mutiara es ini, anggaplah sebagai hadiah yang kami persiapkan bersama. Semoga Kasim berbesar hati. Kediaman Pangeran Aditya ini. Untunglah ada permaisuri Shen kami yang memegang kendali. Mei Sukla. Terima kasih, Kasim. Ayo pergi. Siapa suruh kamu jadi orang baik? Tunggu sebentar. Akan kuberi pelajaran. Indira, Farah. Kalian akhirnya datang. Ikut aku. Masuk untuk memberi salam pada Bunda Ratu. Sudah lama menunggu, Pangeran. Tidak apa-apa. Tapi tadi, kenapa kalian bertengkar dengan Kasim Wijaya di luar pintu? Dia yang merendahkan orang. Kenapa permaisuri Pangeran Shen bisa masuk lewat pintu utama, sementara aku harus lewat pintu samping? APA, meremehkan keluarga Larasati? Menurut aturan istana, selir memang harus masuk lewat pintu samping. Dia tidak berbohong. Aturan, setiap hari cuma aturan. Aku, Farah Larasati, menikah denganmu, Aditya, hanya untuk mendengarkan aturan? Kalau tahu begini, aku tidak akan menikah denganmu. Farah, ini adalah istana Qianing. Kendalikan pikiranmu itu. Jangan sampai orang lain menertawakan. Pandren, aku hanya merasa tidak adil. Sudahlah. Bicarakan nanti setelah pulang ke kediaman. Ikut hamba masuk untuk merayakan ulang tahun Bunda Ratu. Botol obatnya sudah dibawa? Sudah dibawa. Ini dia. Bagus. Malam ini di pesta ulang tahun, Ratu Ageng untuk menunjukkan belas kasihnya, pasti akan mengajak semua orang menginap di sini. Saat itu, kau harus menyembunyikan obat ini, dan diam-diam menuangkannya ke dalam cangkir Indira. Setelah larut malam, bawa Pangeran Kang ke kamarnya. Mengerti. Parliamentary, hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak usah banyak basa-basi, silakan bersantai. Baik. Ayo. Terima kasih. Ayo. Bunda Ratu, anakmu tertahan di perjalanan. Mohon Bunda Ratu menghukum. Apa yang Adit bicarakan ini? Hari ini adalah hari bahagiaku. Tidak usah bicara soal hukuman. Kamu bisa datang. Sudah merupakan kebahagiaan terbesarku. Hamba memberi salam pada Yang Mulia Ratu. Mutiara es ini adalah hadiah dari kediaman Pangeran Aditya untuk Yang Mulia Ratu. Sering mendengar Yang Mulia banyak mimpi di malam hari. Benda ini memiliki efek menenangkan. Bagus. Indira sangat perhatian. Cepat duduklah, temani aku minum teh.
Permaisuri, silakan minum teh. Indira ingin melawanku. Kamu belum cukup level. Selir Farah, silakan minum teh. Pangeran, hamba mungkin terkena angin dingin di perjalanan ke sini, sehingga terkena flu. Kepala terasa berat, kaki lemas. Memang agak panas. Pangeran, hamba ingin pulang beristirahat. Indira, kalau merasa tidak enak badan, lebih baik pulang dulu dan beristirahat. Semua ritual penghormatan sudah dilakukan. Selanjutnya hanya basa-basi saja. Kalau begitu, hamba mohon diri dulu. Bunda Ratu. Kondisi Indira kurang sehat. Semoga Bunda Ratu berkenan mengizinkannya untuk pulang ke kediaman dan beristirahat. Kesehatan tubuh yang utama. Jangan dikembalikan ke istana pangeranmu juga. Sepanjang jalan pasti akan berguncang. Aku sengaja menyiapkan sebuah kamar di istana untuk kalian berdua. Malam ini tinggal di sini. Nanti akan kusuruh tabib istana datang memeriksanya. Terima kasih, Bunda Ratu. Pangeran, biarkan aku yang mengantar permaisuri pulang. Kamu tinggal di sini menemani Bunda Ratu. Farah, kamu yakin? Hamba tahu, hamba sehari-hari memang tidak akur dengan permaisuri. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun yang mulia Ratu. Sebagai anak, mana mungkin pangeran meninggalkan acara? Kalau begitu, biarkan pelayan yang... Pelayan itu Serbo. Lagipula, mereka juga punya tugas mereka sendiri. Lebih baik aku sendiri yang mengantar permaisuri. Lebih aman. Baiklah, kalau begitu, Indira kuserahkan padamu untuk dijaga. Sekarang, Indira Putri, kamu tidak bisa lagi berbuat semaumu. Sudah, lakukan sesuai rencana. Kalau begitu, Nona masih kembali ke ruang depan? Tidak. Kalau kembali, harus menemani yang mulia yang sudah tua itu. Harus berhati-hati di mana-mana. Lebih baik aku kembali ke kamar dan menunggu dengan tenang pertunjukan yang akan dimulai. Hamba akan mengantar Nona kembali. Tidak perlu. Kamu kerjakan saja urusanmu. Baik. Ana, kenapa cuacanya sangat dingin? Tapi tubuhku terasa sangat panas? Pangeran, semuanya sudah siap. Cepat antar hamba ke sana. Qasim, Sekrologis, Taira, Bajenda Raja. Seharusnya sudah sampai. Menurut pendapat hamba, seharusnya sudah sampai. Lalu mengapa belum dibacakan? Hamba perkirakan Baginda Raja sedang menunggu. Menunggu APA? Kalau ditunggu terus, nanti kesempatannya hilang. Lapor kepada Yang Mulia Ratu. Jangan lihat sekarang di istana. Pangeran Aditya yang paling disegani. Tapi para pejabat lebih condong pada Pangeran Kang yang luwes. Sebelum Baginda Raja mengumumkan keputusannya, pasti akan dilihat dulu. Semoga di saat genting ini, jangan ada masalah lagi. Tidak baik. Tidak baik. Ada masalah besar. Gelisah begitu. Tidak sopan. Bangun dan bicaralah. Hamba baru saja melewati kamar permaisuri pangeran. Dan menemukan permaisuri pangeran dan pangeran Kang berselingkuh di depan istana. Apa katamu? Kau tahu betapa besar dosa permaisuri berselingkuh? Kalau kau berani berbohong, nyawamu akan kurenggut. Setiap kata hamba benar. Kalau tidak percaya, periksa saja kamarnya. Baik, aku akan ikut kau untuk melihat, benar atau tidak, tunjukkan jalannya. Ayo, kita juga ikut melihat. Saya. Wanita cantik, pangeran datang untuk menidurimu. Hari itu dari kejauhan. Aku melirikmu sekali, dan terus memikirkanmu siang dan malam. Hari ini akhirnya keinginanku terkabul. Pangeran, hamba ingin.
Serbok ini memang Manjo. Seorang permaisuri yang baik. Berubah menjadi wanita jalang. Aditya. Biar pangeran juga merasakan seberapa senangnya kau. Di mana? Belum sampai? Sebentar lagi di sana. Aditya, kau tak menyangka. Permaisuri Yang Kodambakan itu. Dia sudah jadi milikku. Bajingan. Ya, aku bajingan. Tapi apa mau dikata? Di hari ulang tahun Bunda Ratu, permaisuri pangeran dari kediaman Pangeran Aditya terang-terangan menggoda hamba. Perkara ini. Cukup untuk menjatuhkanmu di hadapan sidang istana. Malam ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan, Pangeran. Ai Greco. Pukul aku. Asal kau berani mengangkat tangan, aku akan menuduhmu berencana membunuh saudara sendiri. Kau. Aditya. Kau pikir bisa menandingiku? Setelah aku merebut posisi putra mahkota, aku akan main-main dengan permaisurimu. Indira Putri. Yang mulia Pangeran Kang, omong besar begitu. Tidak takut lidahmu patah? Hamba ini. Tunggu. Indira. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau bersama hamba? Buka lebar matamu yang buta itu. Lihat baik-baik, siapa yang ada di ranjang? Pangeran, kenapa selesai begitu cepat? Hamba ingin sekali lagi. Farah. Kenapa? Kenapa bisa wanita sepertimu? Wanita, bangun. Pangeran, Anda. Kenapa kalian semua ada di sini? Pasti sudah menangkap Indira, bermesraan dengan Pangeran Kang. Bagus. Akhirnya wanita ini. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Masih mau menjelekkan permaisuri? Apa maksudmu? Bagaimana bisa begini? Aku jelas-jelas. Aku. Karana Kaluar Kamu. Nona, aku takut. Kau berani mengkhianatiku? Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. 20 tahun melayani selir Farah, gajiku dipotong 5 tahun. Tapi baru 3 hari bergabung dengan permaisuri, aku sudah dapat 100 tael perak. Hei, kau. Wanita ini, si imut ini. Kau yang cari masalah, kau yang tanggung akibatnya. Bawa ke sini. Ini adalah semua penjeluran besar selir Farah. Sejak dia masuk kediaman, baru beberapa bulan saja, dia sudah menghabiskan tabungan istana selama beberapa tahun. Farah, aku sangat menyayangimu. Kau malah berbuat hal keterlaluan seperti ini. Pangeran, tidak, aku tidak. Harus bagaimana? Pangeran pasti sudah tahu di dalam hati. Liu Heng, bawa wanita ini pergi. Dan hukum dengan cara disayat-sayat sampai mati. Baik, Pangeran. Pangeran, aku tidak bersalah. Pangeran, kasihanilah. Pangeran. Adik kelima. Aku hanya sedang tidak berpikir jernih. Tolong maafkan aku un tukuruzan ini. Pangeran Kang tentu saja tidak perlu mati. Syukurlah. Tapi hukuman mati bisa diampuni. Hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kau diam-diam bersekongkol dengan Farah, memfitnahku dan pangeran. Itu sudah melanggar larangan besar. Aku akan melaporkan hal ini dengan jujur kepada Baginda Raja. Tidak usah. Semua hal tadi sudah aku lihat. Anakmu menghadap ayahanda. Malam ini, kalian benar-benar menyiapkan pertunjukan yang bagus untukku. Ayah. Anakmu, hanya sesaat pikiran jadi gelap. Pergi. Aku tidak punya anak sehina kamu.
Cabut gelar pangerannya. Turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Chen Qian. Jangan, Ayahanda. Bangunlah. Ayahanda, anak kelima. Aku tetap pada perkataanku. Kamu punya istri yang baik. Bisa menikahi Indira. Juga adalah keberuntungan besar bagi anak Anda. Karena urusan malam ini sudah jelas, umumkanlah titah itu. Hamba siap melaksanakan. Dengan resti langit, Baginda Raja memerintahkan Pangeran kelima, Aditya Nugraha, cerdas dan bijaksana, berpandangan jauh, berpengetahuan luas dan cerdas, mengabdi untuk rakyat dan negara, teguh dan jujur, menjaga perbatasan, berjasa membasmi musuh, memimpin prefektur, memperjuangkan hak rakyat, menjadi teladan bagi calon penerus tahta. Oleh karena itu, Aditya Nugraha ditetapkan sebagai putra mahkota, istrinya, Indira Putri, ditetapkan sebagai putri mahkota. Demikian titah ini. Anak Anda menerima titah. Indira menerima titah. Indira, kalau bukan karena kamu, hamba mustahil bisa menjadi putra mahkota. Saat hamba naik tahta nanti, pasti akan menjadikanmu ibu bagi seluruh negeri. Kalau begitu, hamba akan menunggu hari pangeran naik tahta. Permainan catur baru saja dimulai. Ayo pergi. Kita akan menjalankan rencana selanjutnya, Nona. Saat Nona menjadi ibu bagi seluruh negeri, kita bisa istirahat sebentar. Siapa tahu, bagaimana jika Nona suatu hari nanti berniat ingin menjadi seorang maharani? Itu baru yang ditunggu-tunggu.